Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Pak, aku doain biar sampean kepilih jadi lurah ya, Pak. Ucap seorang warga pada Pak Elan yang memang lagi nyalon jadi lurah di desanya itu. Wah, amin, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas dukungannya. Mari, Pak, saya duluan. Timbal Pak Elan yang memang kala itu pulang dari pasar setelah ngantar istrinya Bu Neni berbelanja. Sementara Pak Elan dudukan di teras rumah, sekedar mencari angin segar karena cuaca hari itu sangat panas banget. Sembari dudukan, Pak Elan ini memikirkan ucapannya bapak-bapak tadi. Pasalnya dirinya mencalonkan lurah sebenarnya bukan kemauan Pak Elan sendiri, melainkan dia ditunjuk oleh para warga agar menggantikan lurah yang sekarang sebentar lagi habis jabatannya. Bahkan kabarnya, lurah yang sekarang, Pak Yusuf mau mengajukan diri lagi. Seakan dirinya tak mau jabatannya itu pindah ke orang lain. Padahal warga sebenarnya kurang suka dengan lurah yang sekarang karena kinerjanya kurang maksimal. Ditambah dengan warganya itu merasa curiga. Pasalnya keluarga lurah termasuk istri pamer barang-barang mewah saat bepergian. Sementara keadaan desa mereka dari urusan jalan yang berlubang dan masalah-masalah sepele lainnya yang seharusnya mendapatkan bantuan dana sama sekali tidak pernah terurus. Memang Pak Yusuf ini orangnya terkesan sombong dan tidak memperdulikan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para warganya. Dan itulah sebabnya mengapa para warga tak suka padanya. Sementara Pak Elan, dia masih kepikiran apakah dirinya itu mampu mengurus kepentingan-kepentingan warga desa jikalau dirinya itu terpilih jadi lurah. Memang dirinya bukan orang kaya. Dia sederhana, tidak kekurangan dan juga tidak kaya banget. Namun dirinya di desa itu memang disegani oleh para warga. Dirinya itu ramah tamah dan suka membantu tetangga-tetangga atau warga yang sedang mengerjakan sesuatu. Pak Elan ini juga tak pernah berlaku sombong kepada siapapun. Pak Elan juga punya usaha sebagai penjual borongan hasil konveksi dan mengirimkannya ke kota-kota dengan harga yang ditentukan sendiri. Dan alhamdulillahnya, usaha itunya itu lancar dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Namun meskipun begitu, Bu Neni dan anaknya Tina tidak pernah bertingkah sombong. Mereka juga sama rahmanya seperti Pak Elan. Bahkan pakaian yang dipakai Bu Neni pun biasa-biasa saja, tak pernah yang mewah-mewah. Saat sedang asik melamun, tiba-tiba saja Pak Elan pun dipanggil Bu Neni untuk masuk ke dalam karena masakan sudah matang. Pak, ayo makan siang, Pak. Iya Bu, ayo. Segera Pak Elan pun berjalan masuk ke dalam rumah dan makan siang bersama-sama dengan Bu Neni. Mereka makan berdua karena Tina belum pulang sekolah. Kala sedang makan, Pak Elan berujar pada Bu Neni. Bu, kira-kira Bapak mampu ndak ya kalau misal nanti kepilih jadi lurah? Bapak ini gimana toh? Warga kan sudah percaya sama Bapak. Jadi ya Bapak harus bisa memenuhi harapan mereka, Pak. Ya Bapak paham, Bu. Cuman Ibu tahu sendiri kan, jadi lurah itu tidak gampang, Bu. Bismillah saja, Pak. Ibu akan selalu dukung keputusan yang benar dan tidak merugikan masyarakat, Pak. Lagian ya, Pak, warga juga tidak bakalan mau kalau Pak Yusuf itu menambah jabatan lagi, Pak. Bapak tahu sendiri kan kebijakan dia selama ini seperti apa. Iya, Bu, Bapak paham. Ya udah, Bu, terima kasih ya atas nasihatnya. Dan sudah, tidak usah bahas kejelekan orang lain, Bu. Tidak baik. Biarlah kalau orang itu berlaku buruk, pasti ada balasannya sendiri kok, ucap Pak Elan. Mereka pun kemudian lanjut makan siang
Dan setelahnya Pak Elan ini mau pergi ke tempat dia ambil bahan jadi dikonveksi kawannya. Karena sebentar lagi dia akan melakukan pengiriman. Sementara di rumah Pak Yusuf, dia kala itu sedang dudukan di ruang tengah. Tiba-tiba saja dia dihampiri Bu Sari istrinya lalu bertanya kepada Pak Yusuf. Kemudian menceritakan soal Pak Elan yang katanya digadang-gadang didukung warga untuk maju di pemilihan lurah berikutnya. "Pak, Bapak kenapa?" tanya Bu Sari. Mendengar pertanyaan Bu Sari, Pak Yusuf pun langsung menghela nafas panjang. Itu loh Bu, katanya Pak Elan digadang-gadang didukung para warga untuk maju di pemilihan lurah berikutnya." "Masa sih Pak?" "Iya Bu, Bapak pokoknya gak mau kalah dari dia Bu. Bapak harus menjabat lagi jadi lurah." "Iya Pak, Ibu juga gak setuju kalau Pak Elan yang jadi lurahnya." Bu Sari yang mendengar itu juga tidak setuju. Dia kemudian menyarankan Pak Yusuf untuk melakukan kampanye dan membagi-bagikan uang untuk warga supaya mau memilih dirinya. Pak, gimana kalau kita lakukan kampanye saja?" "Kampanye apa Bu?" "Ya kampanye Pak, bagi-bagi uang saja supaya warga mau milih Bapak. Sekarang kan zamannya pakai uang Pak. Kita punya uang, ya kita punya kuasa." "Iya juga ya Bu, benar juga kata Ibu." Mendengar hal itu, Pak Yusuf pun tersenyum. Benar juga kata istrinya. Akhirnya Bu Sari dan Pak Yusuf menentukan untuk kapan memulai aksinya itu. "Ya sudah Bu, nanti kita siapkan semua uangnya ya, untuk dibagikan kepada warga." "Iya Pak, siap." Karena pasalnya pemilihannya itu akan segera digelar 3 bulan lagi. Setelahnya Pak Yusuf dan Bu Sari melanjutkan nonton TV bersama. Dan singkatnya, suatu hari tepatnya di malam hari, sehabis isaan, Pak Yusuf ini mulai keliling ke rumah warga dengan diam-diam. Dia pun mulai mengetuk pintu-pintu rumah dan memberikan sebuah amplop berisi uang 50 ribuan dengan dalih katanya mau sedikit bagi rezeki. Pak Yusuf, ada apa Pak?" "Ini Pak, mohon diterima, saya sedang bagi-bagi rezeki." "Oh iya Pak, terima kasih banyak ya." Para warga yang kedatangan Pak Yusuf sebenarnya terkejut. Mereka tahu apa maksud Pak Yusuf sebenarnya bagi-bagi uang itu. Namun para warga banyak sekali responnya. Ada yang langsung menolak dengan halus dan berkata bahwa dia akan tetap mendukung Pak Elan maju jadi lurah berikutnya. "Pak, nanti tolong pilih saya ya Pak." "Ngalah, maaf nih ya Pak Yusuf, maksudnya Bapak ngasih uang ini dengan maksud nyogok gitu? Apa ada jaminannya kalau saya pilih Bapak? Lagian selama ini kinerja Bapak kurang baik." Hal itu membuat Pak Yusuf kesal. Namun dia tetap pura-pura jaga image dan tidak marah. Kemudian beralih ke rumah yang lainnya. "Ya sudah, anggap saja ini saya bagi-bagi rezeki Pak. Kalau gitu saya pamit mau ke rumah yang lain." Setelahnya Pak Yusuf yang kesal, dia berjalan menuju ke rumah-rumah yang lainnya. Ada juga yang menerima uang itu, namun mereka tidak akan mendukung Pak Yusuf maupun Pak Elan. Mereka ini tipe golput yang tidak mau peduli urusan desanya. Ada juga yang menerima pemberian Pak Yusuf, namun nantinya mereka akan tetap memilih Pak Elan. Akhirnya, setelah keliling ke sana kemari, kebanyakan warga mau menerima uang pemberiannya itu. Dan kala itu Pak Yusuf mengira kalau dirinya sudah dapat dukungan penuh lewat jalur licik. Dia pun kemudian beranjak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kemudian Pak Yusuf senang sekali. Dia pun duduk di depan teras rumahnya sambil menikmati suasana malam hari. Sesaat kemudian, Bu Sari datang menghampiri Pak Yusuf yang ada di depan teras rumah sambil membawakan secangkir kopi. "Silahkan Pak, diminum kopinya," ucap Bu Sari sambil meletakkan secangkir kopi di atas mejanya Pak Yusuf. "Makasih ya Bu." Segera Pak Yusuf pun menyeruput kopi yang terlihat masih mengepul setelah dibuatkan oleh istrinya. "Gimana Pak tadi?" tanya Bu Sari kemudian. "Ya sudah, Bapak bagikan ke rumah-rumah warga Bu." "Terus responnya para warga gimana Pak?" "Ya ada yang baik, ada juga yang ngeselin Bu." "Ngeselin gimana Pak?" "Ngeselin Bu, masa katanya mereka gak mau kalau Bapak jadi lurah lagi karena Bapak kerjanya gak becus katanya." "Sudahlah Pak, biarkan yang ngomongin gitu."
Setelahnya mereka pun lanjut ngobrolin hal-hal yang lain. Dan saat mereka sedang dudukan di depan teras rumahnya, tiba-tiba saja ada beberapa tetangganya yang lewat. Tidak seperti biasanya Pak Yusuf yang cuek, jarang menyapa warganya. Kali ini dia begitu ramah dan menyapa warga tetangganya yang lewat. Mungkin karena dia ingin supaya nanti dia bisa dipilih lagi jabatannya sebagai lurah. Padahal para warga sudah enggan untuk memilihnya. Bahkan kalau warga itu disapa, dia pun hanya tersenyum kecut saja seperti terpaksa. "Pak, baru pulang?" "Iya, Pak." Lalu bapak petani itu pun pergi dari depan rumahnya Pak Yusuf. "Tumben banget, Pak, nyapa para warga?" tanya Bu Sari keheranan. "Ibu ini gimana sih? Supaya nanti bapak kepilih lagi, ya bapak harusnya itu ramah sama warga, Bu." "Iya juga ya, Pak. Benar kata bapak." Tak terasa malam mulai larut. Pak Yusuf dan Bu Sari pun segera masuk ke dalam rumah untuk tidur. Dan singkatnya, 1 bulan sebelum pemilihan digelar, diadakan sebuah acara untuk beberapa calon lurah yang hendak mengajukan dirinya untuk menyampaikan visi dan misinya jika terpilih. Dan itu disaksikan para warga desa yang hadir di sekitar panggung yang digelar sederhana. Kala itu ada 3 calon yang mengajukan diri, termasuk Pak Elan, Pak Yusuf, dan 1 orang lagi yaitu Pak Asep. Ketiganya didampingi istrinya masing-masing yang ikut ke situ. Kesan mereka bertemu biasa-biasa saja, tidak menunjukkan permusuhan, yaitu bagi Pak Elan dan Pak Asep, namun tidak dengan Pak Yusuf. Dia tersenyum palsu, dalam hatinya dia berharap agar Pak Elan dan Pak Asep itu tidak terpilih. Kemudian, ketika mulai naik satu persatu dan mulai pidatonya, di bagian Pak Elan dan Pak Asep, mereka disambut tepuk tangan para warga yang ada di situ usai selesai membacakan visi misinya. Namun ketika gilirannya Pak Yusuf menyampaikan visinya, yang katanya mau memajukan desa dan mensejahterakan desa, malah disambut dengan tepuk tangan yang seakan terpaksa dari warga yang hadir. Bahkan ada yang saling berbisik. Mungkin jika ditranslate, bisikan mereka itu kira-kira begini: "Hilih, memajukan apanya? Jalan desa aja belum halus-halus sampai sekarang. Iya benar, masa jatah bansos selalu kecil? Padahal di desa sebelah aja katanya dapat banyak. Pokoknya aku mau dukung Pak Elan saja. Kalau kamu gimana?" "Ya sih, kalau aku sih, kalau ndak Pak Elan ya Pak Asep. Dua-duanya baik, asal jangan Pak Yusuf saja." Dan begitulah kira-kira obrolan para warga. Mendapati kesan seperti itu, Pak Yusuf mencoba untuk tetap tersenyum, meskipun sebenarnya kesal. Bahkan Bu Sari ini dibuat malu atas respon warga pada suaminya. Dan setelah acara selesai, mereka pun salam-salaman kemudian kembali pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Bu Sari menanyakan pada Pak Yusuf, apakah nanti warga beneran mau pilih dirinya usai kemarin sebar uang. Pak Yusuf hanya menyuruh Bu Sari untuk nunggu saja dan yakin saja. Kala itu Bu Sari dan Pak Yusuf di ruang tamu sambil nonton televisi. Mereka pun sambil ngobrol. "Pak, apa nanti para warga beneran mau pilih Bapak setelah Bapak sebar uang?" "Sudahlah Bu, berdoa saja dan yakin. Kita tunggu saja nanti." "Iya Pak, Ibu selalu doakan Bapak." "Bu, kalau begitu tolong buatkan kopi dulu buat Bapak ya." "Iya Pak, baik." Setelahnya Bu Sari pun beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi buat Pak Yusuf. Beberapa saat kemudian, Bu Sari pun kembali membawakan secangkir kopi untuk Pak Yusuf. "Ini Pak, silakan diminum kopinya." Kemudian Bu Sari pun duduk kembali di sampingnya Pak Yusuf. "Pak, tadi Ibu malu tahu pas Bapak masih pidato." "Malu kenapa Bu?" "Ada warga yang ngomongin Bapak." "Sudahlah Bu, biarkan saja. Mereka memang sukanya ngomongin kok." Saat mereka sedang ngobrol dan nonton televisi, tiba-tiba saja ada yang datang ke rumah mengetuk pintu. "Siapa itu Bu?" "Gak tahu Pak. Bentar, Ibu bukain dulu pintunya." Bu Sari pun bergegas menuju ke depan untuk membukakan pintunya. Dan saat pintunya dibuka, ternyata ada Pak RT yang datang. Ada apa Pak RT?" "Ini Bu, saya ada perlu sebentar sama Pak Yusuf." "Pak Yusufnya ada?" "Oh iya ada Pak RT. Mari silakan masuk ke dalam dulu."
Kala itu Pak RT pun duduk di ruang tamu sementara Bu Sari memanggilkan Pak Yusuf di ruang tengah. "Siapa, Bu?" "Itu Pak, ada Pak RT. Katanya ada perlu sama Bapak." Setelahnya Pak Yusuf pun ke depan menemui Pak RT. Sedangkan Bu Sari ke dapur untuk membuatkan kopi untuk Pak RT. Dan saat itu Pak Yusuf dengan Pak RT pun ngobrol entah apa yang dibicarakan mereka. Dan singkat cerita, hari pemilihan pun tiba dan acaranya pun berjalan lancar semua. Kini tinggal menunggu hasil perhitungan suara untuk ke calon itu. Pak Yusuf awalnya dengan pede. Dia merasa bahwa dirinya akan terpilih lagi. Hingga beberapa hari setelahnya, hasil suara pemilihan pun diumumkan dan yang terpilih adalah Pak Elan. Para warga juga begitu antusias atas terpilihnya Pak Elan menjadi lurah di desanya itu. Akhirnya pelantikan untuk Pak Elan pun diadakan. Pak Yusuf menyerahkan jabatannya kepada Pak Elan. Beberapa hari setelahnya, Pak Yusuf justru dapat protes dari Bu Sari. Mengapa dirinya tidak terpilih? Pak Yusuf juga merasa bingung. Dia merasa telah dibohongi orang yang sudah dikasih uang, yang mereka tidak memilih dirinya. Pak Yusuf juga tidak terima atas terpilihnya Pak Elan menjadi lurah di desa itu. Sepulangnya dari pemilihan lurah, Bu Sari dan Pak Yusuf dudukan di ruang tengah. Terlihat wajah Bu Sari kusut tertekuk karena suaminya tidak terpilih jadi lurah. "Pak, Bapak kok bisa sih gak kepilih lagi? Malah Pak Elan yang menang." "Iya Bu, Bapak juga bingung. Kenapa malah Pak Elan yang menang? Padahal kita sudah sebar uang. Apa mereka sengaja ya? Hanya menerima uangnya saja dan tidak memilih Bapak?" "Iya kali ya Pak." "Bapak gak terima Bu kalau Pak Elan yang jadi lurah di desa kita ini." "Sama Pak, Ibu juga gak terima banget. Lagian apa bisa Pak Elan menjalankan tugasnya? Kalau saja Bapak yang jadi lurah, Bapak sudah berpengalaman," ucap Bu Sari meremehkan. Sesekali Pak Yusuf menghisap batang rokok yang digenggamnya itu. Dan singkatnya, usai terpilih menjadi lurah, Pak Elan mulai mengurusi kepentingan-kepentingan desa dan membantu keluhan masyarakat. Dan seiring berjalannya waktu, Pak Elan ini mulai paham cara kerjanya dan bahkan dirinya juga mengajukan dana bantuan ke pemerintah untuk memajukan desanya itu. Dari segi infrastruktur, bahkan sampai dengan bantuan untuk menaikkan UMKM di desanya. Para warga puas atas kinerjanya Pak Elan. Pak Elan dan keluarga juga masih tetap ramah. Bahkan anaknya juga kerap ikut bantu-bantu bakti sosial dengan para warga. Sementara Pak Yusuf dan Bu Sari kini dipandang biasa saja oleh warga. Warga tidak hormat lagi pada mereka berdua. Justru terlihat senang atas lengsernya Pak Yusuf sebagai lurah sebelumnya. Dan atas hasutan Bu Sari, Pak Yusuf pun akan membalas dendam dan akan membuat Pak Elan sakit-sakitan agar dirinya tidak bisa jalankan tugasnya sebagai lurah. Malam itu Pak Yusuf dan Bu Sari sedang rebahan di dalam kamar sebelum tidur. Dan mereka ngobrol terlebih dahulu. "Bu, Bapak ini masih gak terima loh kalau Pak Elan jadi lurah. Bapak mau balas dendam. Tapi gimana ya caranya?" Sejenak Bu Sari pun terdiam memikirkan juga bagaimana caranya untuk membalas dendamnya itu pada Pak Burhan. "Gimana kalau kita buat dia menderita dengan cara dia santet Pak?" "Benar juga ya Bu. Ya sudah, nanti Bapak akan pergi ke rumah dukun untuk cantet Pak Elan." Setelahnya Pak Yusuf dan Bu Sari pun segera untuk tidur karena sudah larut dan juga sudah ngantuk. Pada pagi harinya, menjelang 1 tahun kepemimpinan Pak Elan, Pak Yusuf ini pergi ke suatu tempat yang ada di daerah lain dengan mobilnya. Perjalanan ditempuh lumayan jauh dan butuh beberapa jam untuk sampai di tempat itu. Hingga setibanya di daerah itu yang masuk ke dalam pedesaan, Pak Yusuf lalu memarkirkan mobil di lapangan setempat. Setelahnya dia berjalan menuju ke sebuah rumah paling ujung yang ada di desa itu. Setibanya di depan rumah dengan motif jadul dan kuno itu, Pak Yusuf langsung mengetuk pintunya. "Permisi." Suara pintu dibuka oleh Mbah Dukun. Kamu, silakan, mari masuk." Dan muncullah seorang kakek-kakek yang bernama Mbah Udin dan menyuruh Pak Yusuf untuk masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Mbah Udin udah kenal dengan Pak Yusuf, karena dulu Pak Yusuf pernah minta bantuan padanya entah apa. Setelahnya Pak Yusuf meminta bantuan pada Mbah Udin untuk menyantet Pak Elan
agar menjadi sakit-sakitan dan mengalami penderitaan. Ada apa kamu datang ke sini lagi? Tumben banget. Saya mau menyantet orang yang bernama Elan, Mbah. Tolong buat dia menderita dan sakit-sakitan, Mbah. Kenapa kamu mau menyantetnya? Emangnya dia salah apa? Dia bercerita, dirinya gak terima kalah dalam pemilihan lurah. Mbak Udin pun menyanggupi, namun tentunya Mbak Udin akan meminta bayaran atas apa yang akan dilakukannya. Saya gak terima, Mbah, kalau kalah dalam pemilihan lurah. Dia telah menggantikan posisi saya, makanya saya mau membalas dendam dan membuat dia menderita, Mbah. Mbak Udin pun mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan dari Pak Yusuf. Gimana, Mbah? Sanggup? Sanggup sekali. Kamu jangan meremehkan saya. Tapi sebelum melakukan ritualnya, kamu harus membayar dulu maharnya. Iya, Mbah. Berapa saya harus bayar maharnya? 5 juta. Iya, Mbah. Kalau begitu saya setuju. Lalu Pak Yusuf pun mengambil uang yang ada di dalam tas yang dibawanya. Ini, Mbah, uangnya. Silahkan dihitung dulu. Mbak Udin pun menghitung uang yang sudah diberikan oleh Pak Yusuf. Oke, uangnya pas. Mari ikut saya lakukan ritualnya. Iya, Mbah, baik. Pak Yusuf setuju dan sepakat. Hingga pada akhirnya mereka pun segera melakukan ritualnya. Kala itu Pak Yusuf dan Mbak Udin pun masuk ke dalam ruangan ritual. Lalu mereka duduk di ruangan ritual dan saling berhadapan. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan yang sudah tertata rapi di atas meja. Pak Yusuf lalu memberikan foto milik Pak Elan yang dia dapat saat dulu foto-foto bareng pas lagi pemilihan. Apa kamu ada foto targetnya? Ada, Mbah. Ini saya sudah bawa. Setelah foto itu sudah ada di tangannya Mbah Udin, Mbak Udin pun langsung membakar kemenyannya hingga kemenyan itu menyala mengepul memenuhi ruangannya. Santet yang akan dikirimkan kepada Pak Elan bertujuan untuk membuat Pak Elan lumpuh, tidak bisa jalan dan membuatnya agak susah bicara seakan lumpuh. Kala itu Mbak Udin langsung merapalkan mantranya dengan mulut berkomat kamit. Setelahnya dia mengambil sebuah boneka santet yang sudah ada di dalam ruangan ritual itu. Lalu boneka santet itu diasapkan di atas kemenyan yang menyala. Kemudian boneka santet itu diikat dengan foto target yang sudah diberikan Pak Yusuf tadi. Lalu Mbak Udin mengikat dengan tali pocong pada kedua kakinya boneka pocongan itu. Sembari boneka itu ditusuk-tusuk dengan jarum yang tajam di atas kemenyan sambil dijampi. Anehnya boneka yang ditusuk-tusuk dengan jarum itu mengeluarkan darah bintik-bintik. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual yang membuat suasana berbeda dan mencekam. Pak Yusuf yang melihat ritual itu, dia pun merinding dan gemeteran. Sesaat kemudian, Pak Yusuf dikejutkan dengan gebrakan jendela ruangan ritual itu, yang membuat Pak Yusuf kaget dan ditambah takut. Tapi dia mencoba untuk melawan rasa takutnya itu. Sesaat kemudian, Pak Yusuf ini melihat Mbak Udin sedang berbicara entah dengan sosok seperti apa, karena Pak Yusuf tidak melihat sosok itu di hadapannya. Beberapa saat kemudian, Mbak Udin sudah selesai berbicara dengan sosok itu, dan Pak Yusuf melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melewati jendela yang keluar dari dalam ruangan ritual itu. Dan setelahnya, Pak Yusuf mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung setelah melihat bayangan hitam yang melintas itu. Kemudian Mbak Udin mengajak Pak Yusuf ke belakang rumahnya untuk menguburkan boneka pocongan santet itu. Ayo ikut saya. Kemana, Mbah? Mengubur boneka santet ini. Pak Yusuf pun berjalan mengekor di belakang tubuhnya Mbak Udin, lalu menuju ke kebun di belakang rumahnya. Setelah sampai di belakang rumah Mbak Udin, Mbak Udin pun langsung menggali tanah untuk mengubur boneka santet itu. Saat Mbak Udin sedang mengubur boneka santet itu, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang membuat Pak Yusuf merinding. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Yusuf pun pamitan untuk pulang ke rumah. Kamu pulang saja. Tunggu hasilnya nanti. Baik, Mbah. Terima kasih ya, Mbah. Kalau begitu saya pulang dulu. Mbak Udin pun menganggukkan kepala menjawab ucapannya Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah tidak sabar untuk menantikan Pak Elan ini menderita. Pak Yusuf pun akhirnya sampai juga di rumahnya, dan dia langsung tertidur karena sudah sangat capek.
Sementara di sisi lain malam itu, Pak Elan yang sedang nonton televisi dengan Bu Neni, tiba-tiba saja dia merasakan pusing di kepalanya dan perutnya terasa sakit. Sakit. Pak, Bapak kenapa, Pak? Ini, Bu. Kepala Bapak pusing sekali. Sama perutnya juga sakit, Bu. Ya sudah, Pak. Bapak istirahat saja sana. Akhirnya Pak Elan pun bangkit untuk menuju ke kamarnya. Namun saat dia sedang berdiri hendak berjalan menuju ke kamar, tiba-tiba saja Pak Elan merasa pusing sekali. Bahkan kedua matanya kunang-kunang hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan. Ya Allah, Bapak. Tina, teriak Bu Neni. Beberapa saat kemudian, anaknya pun menghampiri Bu Neni yang dari tadi memanggilnya. Ada apa, Bu? Cepat, kamu minta tolong ke depan. Tolong. Beberapa saat kemudian para tetangganya yang mendengar teriakan Tina pun berdatangan ke rumah Pak Elan dan segera membantu mengangkatnya masuk ke dalam kamar. Saat itu Bu Neni cemas, dia pun mengolesi minyak kayu putih berharap Pak Elan segera sadar dari pingsannya. Beberapa saat kemudian, Pak Elan pun akhirnya sadar juga dari pingsannya. Dan para tetangganya itu pun kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak lupa Bu Neni juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mau membantu mengangkatkan tubuh Pak Elan tadi. Pada malam harinya, Pak Elan yang sedang rebahan di dalam kamarnya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara ledakan di atas atap rumahnya. Pak Elan pun setelahnya dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya. Setelahnya Pak Elan pun menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena dia takut dan merinding. Dan singkat cerita, benar saja, beberapa hari setelahnya, saat Pak Elan lagi lembur di balai desa, dia pulang sampai larut malam dan dalam perjalanan pulangnya, dia dihadang pocong yang tiba-tiba menampakkan diri hingga membuat dirinya terjatuh dari motor. Malam itu Pak Elan melewati jalanan yang sepi dan gelap sekali. Pak Elan melihat ada bayangan putih yang melintas, dan hembusan angin kencang datang membuat Pak Elan pun merinding. Sesaat kemudian, ternyata di depan jalan yang dilewati Pak Elan itu ada sosok pocong yang berdiri di depannya. Pak Elan pun akhirnya oleng setelah melihat sosok pocong itu hingga akhirnya dia ambruk jatuh dari motor. Namun untungnya, dia masih sadar, hanya saja lecet sedikit. Dengan buru-buru dia segera membenarkan motornya dan bergegas kembali pulang ke rumah. Untungnya kala itu juga sosok pocong sudah pergi menghilang dengan sendirinya entah kemana. Beberapa saat kemudian, Pak Elan pun akhirnya sampai juga di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok baru pulang sih, Pak? Loh, tangan Bapak kenapa? Gak apa-apa, Bu. Lecet dikit saja. Tadi Bapak terjatuh. Ya Allah, Pak. Ayo masuk, biar Ibu obati. Setibanya di rumah, Bu Neni merasa khawatir pada Pak Burhan yang mengalami lecet pada tangannya dan segera diobati. Tapi Pak Burhan itu cerita kalau dirinya habis jatuh gara-gara pocong. Bapak kenapa bisa jatuh, Pak? Tanya Bu Neni sambil mengompres tangannya Pak Burhan. Tadi, Bapak di jalan tiba-tiba dihadang sama pocong, Bu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Pak? Ya mana Bapak tahu, Bu. Ya sudah, ini habis dikompres tangannya. Nanti Bapak langsung istirahat tidur saja ya. Iya, Bu. Setelah tangannya dikompres, Pak Elan pun segera untuk tidur ke dalam kamar. Saat Pak Elan sedang tidur, Pak Elan mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya itu Pak Elan berada di sebuah tempat yang sangat gelap sekali, dan dia berada di sebuah kuburan. Di kuburan itu Pak Elan dihempas dengan angin kencang lewat membuatnya merinding dan gemeteran. Beberapa saat kemudian, Pak Elan mencium bau busuk yang sangat menyengat, dan dia pun mencoba untuk menoleh ke belakang. Ternyata di belakangnya itu ada sosok pocong dengan wajah hancur menyeramkan sekali. Mulutnya menganga, kedua matanya melotot dan mengeluarkan darah. Pak Elan yang melihat sosok itu, akhirnya dia mencoba untuk lari terbirit-birit kabur dari sosok itu. Beberapa saat kemudian, Pak Elan pun jatuh tersungkur karena dia tidak melihat ada gundukan makam di depannya. Ketika Pak Elan tersungkur, wajahnya berada tepat di hadapan nisan makam yang dia sandung. Dan ternyata, saat dia melihat nisan itu bertuliskan namanya Pak Elan. Sontak Pak Elan pun berteriak, bersamaan dengan itu Pak Elan terlonjak bangun dari tidurnya.
Saat bangun nafasnya Pak Elan tidak beraturan. Jantungnya pun berdegup kencang sekali. Dia mencoba mengatur nafasnya dan masih kepikiran tentang mimpinya tadi. Setelahnya Pak Elan pun bangun karena dia merasa haus. Pak Elan pun pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Namun saat dia sedang mengambil air putih di dapur, tiba-tiba saja Pak Elan dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas. Dan perlahan-lahan bayangan hitam itu berhenti di pojok dapur. Sesaat setelahnya Pak Elan pun dikejutkan dengan sosok hitam tinggi besar dari bayangan hitam tadi. Sontak Pak Elan pun terdiam kaku, tidak bisa digerakkan. Hingga akhirnya Pak Elan ambruk pingsan saat itu juga. Pada keesokan paginya, Bu Neni yang melihat Pak Elan sudah terkapar lagi di lantai, ia pun langsung meminta tolong sama tetangga untuk mengangkat Pak Elan ke kasur. Pagi itu akhirnya Pak Elan tidak berangkat ke balai desa karena dia merasa sangat pusing dan perutnya sakit sekali. Dan saat Pak Elan sedang berbaring, dia mendapat gangguan suara dan bayangan di dalam kamar. Kala itu Bu Neni sedang sibuk dengan pekerjaan rumahnya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Pak Elan di dalam kamar. Pak Elan pagi itu mendengar ada suara yang mengetuk tembok seperti orang yang sedang memaku tembok. Padahal di kamar sebelah itu tidak ada orangnya di dalam, karena Tina sudah berangkat sekolah dan Bu Neni kala itu sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Suara apa itu ya? Gumamnya. Ah, mungkin tetangga kali. Pak Elan masih mencoba untuk berpikir positif kala itu. Namun sesaat kemudian, dia mendengar ada suara wanita yang memanggil namanya. Elan, Elan. Saat itu Pak Elan kira Bu Neni yang memanggil namanya. Namun saat dipanggil Pak Elan, Bu Neni tidak menyahut, berarti bukan Bu Neni. Dan itu membuat Pak Elan jadi merinding mendengar suara yang memanggil namanya. Bahkan beberapa hari setelahnya, Pak Elan juga mengalami teror-teror serupa saat dirinya pulang sampai larut malam. Hingga puncaknya saat dirinya malam hari berada di balai desa sendirian. Waktu itu sedang hujan pukul 10 malam. Tiba-tiba saja ada ketukan pintu dari jendela kantornya yang berada di belakangnya adalah kebun kosong. Setelah dicek tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Pak Elan pun bangkit untuk melihat ke jendela itu. Suara jendela dibuka. Saat jendela itu dibuka, ternyata tidak ada apa-apa. Pak Elan pun lanjut mengerjakan tugasnya. Ketukan itu kemudian berpindah ke pintu ruangannya. Pak Elan mengira adalah orang yang datang dan menyuruhnya untuk masuk saja karena tak dikunci. Iya, silakan masuk. Pintunya tidak dikunci, ucap Pak Elan. Lah kok gak ada yang masuk? Gumamnya. Namun tidak ada respon apapun dari depan pintu sana. Pak Elan yang penasaran, dia pun akhirnya membuka pintunya. Saat pintunya dibuka, ternyata di depan ruangannya tidak ada siapapun. Pak Elan pun merinding kala itu, apalagi hembusan angin yang tiba-tiba saja datang masuk ke dalam ruangannya. Hingga beberapa saat setelahnya lampu tiba-tiba padam dan sekeliling menjadi gelap. Ketika Pak Elan celingukan ke sana kemari mencari ponselnya, dia malah dikejutkan dengan sinar merah seperti mata kucing, namun berukuran besar di pojok ruangannya. Astagfirullahaladzim, apa itu? Ucap Pak Elan. Dia tidak yakin sosok itu kucing, karena bola matanya yang besar dan seakan menatap ke arahnya. Dan tiba-tiba setelah lampu nyala kembali, Pak Elan dibuat terkejut karena pasalnya sosok itu adalah sosok genderuwo dengan bulu lebat dan menyeramkan. Pak Elan terlonjak kaget dan mendadak kaku. Pada akhirnya Pak Elan ini jatuh pingsan di kantornya. Pak Elan pun pingsan di dalam kantornya itu sampai pagi hari karena tidak ada yang tahu. Pada esok paginya, dia ditemukan petugas balai desa dan segera diantarkan ke rumah. Anehnya Pak Elan ini tidak kunjung sadarkan diri. Bahkan di sekujur tubuhnya muncul bentol-bentol dan beberapa bekas seperti bekas lebam yang entah karena apa. Bu Neni pun panik ketika mengetahui keadaan suaminya itu. Assalamualaikum Bu Neni, teriak para petugas yang mengantarkan Pak Elan ke rumah. Waalaikumsalam. Astagfirullah, suami saya kenapa? Ayo bawa masuk. Setelahnya Pak Elan pun dibawa masuk ke dalam kamar dan dibaringkan di sana. Akan tetapi Pak Elan belum kunjung sadar juga. Bahkan tubuhnya itu bau busuk dari bentol-bentol yang keluar dari tubuhnya itu.
Bu Neni jadi cemas takut terjadi dengan suaminya. Dia juga selalu ngaji dan mendoakan Pak Elan supaya cepat sadar. 5 hari sudah Pak Elan hanya terbaring di kasurnya. Didatangkan mantri dan dokter ke rumahnya, namun mereka tak bisa mendeteksi Pak Elan ini kenapa. Lalu seorang warga yang ada di situ menyarankan untuk mendatangkan seorang ustadz saja. Takutnya kalau ini bukan penyakit medis. Bu Neni, coba panggil ustadz saja Bu, untuk datang ke sini. Takutnya Pak Burhan ini sakitnya bukan penyakit medis. Iya Bu, betul Bu, timpal yang lain. Memang semenjak Pak Elan sakit, beberapa warga rela berjaga di rumah Pak Elan untuk siaga jikalau Pak Elan kenapa-kenapa. Namun Bu Neni bingung harus mencari ustadz itu kemana, karena jarang ada ustadz di daerahnya itu yang bisa menangani hal begituan. Tapi saya gak tahu Pak, di mana ustadznya. Di sini kan jarang ada ustadz yang bisa menangani hal begini. Sementara Pak Yusuf dan Bu Sari begitu puas mendengar Pak Elan yang terkapar tidak berdaya. Mereka berharap Pak Elan lumpuh selamanya. Kalau bisa mati saja, biar nanti Pak Yusuf akan mengajukan diri lagi sebagai lurah penggantinya. Bahkan Pak Yusuf sama sekali tidak jenguk Pak Elan. Kembali ke tempat Pak Elan. Akhirnya Pak Asep yang juga hadir kala itu, dia tidak seperti Pak Yusuf orangnya. Pak Asep mengajak salah seorang warga untuk menemui ustadz kenalannya. Saya ada kenalan yang bisa menangani hal seperti ini. Mari, salah satu bapak-bapak ikut saya memanggil ustadz. Iya Pak Asep, ayo sama saya saja. Para warga yang menduga Pak Elan ini kena guna-guna yang mungkin dari saingannya yang kalah dulu. Mereka yang sempat mencurigai Pak Asep akhirnya tidak jadi, karena justru Pak Asep menawarkan bantuan untuk Pak Elan. Namun warga tetap mencurigai Pak Yusuf karena sampai detik ini dia belum menjenguk Pak Elan meski sudah tahu kabarnya. Kala itu, Pak Asep dan salah satu warga pergi ke rumahnya ustadz yang berada di desa lain beda kecamatan. Dan singkatnya, ustadz pun didatangkan. Ustadz Yusron meminta disiapkan air mineral putih dalam botol. Tolong, siapkan air mineral putih dalam botol. Baik ustadz, bentar saya belikan dulu. Saat itu Bu Neni segera pergi ke warung dekat rumahnya untuk membeli air mineral putih. Dan beberapa saat kemudian, Bu Neni pulang dan segera memberikan air mineral botolan itu pada Ustadz Yusron. Setelahnya Ustadz Yusron mencoba memegang kuning Pak Elan sambil membaca doa. Hal mengejutkan pun terjadi. Tubuh Pak Elan kejang-kejang namun belum sadar juga. Ustadz Yusron tetap membacakan doa tanpa henti. Semua orang yang menyaksikan semakin khawatir. Hembusan angin kencang kala itu masuk ke dalam kamar yang membuat suasana sangat mencekam. Apalagi gebrakan jendela dan pintu kamar. Para warga yang menyaksikan pun merinding kala itu. Sesaat kemudian, Ustadz Yusron melihat ada asap hitam yang masuk ke dalam kamar. Dan perlahan asap hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Namun hanya Ustadz Yusron saja yang bisa melihat sosok itu. Sosok itu mengancam Ustadz Yusron dan meminta Ustadz Yusron jangan ikut campur dengan urusannya. Kau jangan ikut campur. Orang ini harus mati. Pergi, jangan ganggu dia, ucap Ustadz Yusron. Akhirnya mereka berdua pun bertarung batin, suasana pun sangat mencekam. Ustadz Yusron yang bertarung dengan batinnya sampai dia mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Sampai pada akhirnya Ustadz Yusron berhasil menang dari sosok itu. Hingga beberapa saat setelahnya Pak Elan berhasil disadarkan. Dia tersadar usai tiba-tiba memuntahkan sesuatu. Dari muntahannya itu terdapat paku-paku kecil dan belatung kecil. Para warga bergidik ngeri melihat hal itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ucap para warga. Segera Ustadz Yusron menetralisir sisa-sisa energi negatif yang masih ada di dalam tubuh Pak Elan. Beliau membacakan doa-doa sambil menyipratkan air mineral putih ke tubuh Pak Elan. Dan Pak Elan pun muntah untuk kedua kalinya. Namun yang kedua itu normal. Segera Ustadz Yusron meminta warga untuk membelikan bubur. Karena sudah beberapa hari Pak Elan tidak makan, wajahnya lesu dan pucat sekali. Tolong, belikan bubur untuk Pak Elan. Akhirnya salah satu warga perwakilan membelikan bubur di tetangga dekatnya. Dan singkatnya, usai makan bubur, Pak Elan dibiarkan rehat agar pulih sementara Ustadz Yusron dan keluarga Pak Elan menuju ke depan.
serta beberapa warga yang hadir di situ. Ustadz Yusron menuturkan kalau memang Pak Elan ini telah kena guna-guna dari seorang. Namun Ustadz Yusron tak mau menyebutkan siapa pelakunya. Dia hanya memberikan clue bahwa pelakunya sebentar lagi akan mengalami hal yang sama seperti Pak Elan. Saya akan menyampaikan apa yang sudah terjadi dengan Pak Elan. Gimana Ustadz? Apa yang terjadi dengan Pak Elan? Saya penasaran. Jadi memang benar, Pak Elan ini terkena guna-guna santet karena ada orang yang tidak suka dengannya. Mungkin jadi Pak Elan sampai dibuat menderita. Jelas Ustadz Burhan. Memangnya siapa yang sudah melakukan itu Ustadz? Kalau untuk siapa pelakunya, saya tidak bisa memberitahu karena takutnya jadi fitnah. Tapi yang jelas, dalam beberapa hari ke depan, kalian akan tahu sendiri siapa dalang dari semua ini. Karena pelakunya nanti akan mengalami hal yang sama seperti dengan Pak Elan. Para warga pun tak sabar. Mereka ingin tahu siapa dalang di balik pelaku penyantetan Pak Elan ini. Pak Elan pun mengucapkan terima kasih. Dan setelahnya Ustadz Yusron pun diantarkan Pak Asep lagi untuk pulang ke rumahnya. Ustadz, saya terima kasih banyak ya Ustadz, karena sudah menyembuhkan saya seperti semula. Sama-sama Pak. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu Pak, Bu, semuanya. Iya Ustadz, silahkan. Kala itu Ustadz Yusron langsung diantarkan oleh Pak Asep. Mari Ustadz, saya antarkan pulang lagi, ucap Pak Asep. Dan beberapa hari setelahnya Pak Elan benar-benar kembali pulih. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada warga karena telah menjaganya selama dirinya tidak sadarkan diri. Sementara di tempat lain, Pak Yusuf dan Bu Sari akhirnya kena tulah mereka sendiri. Malam itu Pak Yusuf di dalam rumah sedang tidur dengan Bu Sari. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara ledakan di atap rumahnya dengan sangat keras sekali, sehingga membuat mereka pun terbangun dari tidurnya. Lalu mereka yang penasaran dengan apa yang sudah terjadi, mereka akhirnya keluar rumah. Saat di depan rumahnya Pak Asep dan Bu Sari, mereka melihat ke atas atap rumahnya. Betapa terkejutnya dia melihat di atas sana ada sok tinggi besar berwarna hitam sangat menyeramkan sekali dengan bulu hitam lebat. Sontak mereka berdua tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan sama sekali. Hingga akhirnya Pak Yusuf dan Bu Sari ambruk pingsan di halaman depan rumahnya. Keesokan paginya, ada warga yang lewat depan rumahnya pun langsung membantu mereka dibawa ke dalam kamar. Mereka mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Pak Elan sebelumnya. Akhirnya para warga pun tahu siapa dalang di balik semua ini. Dari pihak keluarga Pak Yusuf meminta bantuan ke ustadz lain juga. Namun endingnya, Bu Sari berhasil diselamatkan sementara Pak Yusuf tidak berhasil, dia pun meninggal dunia. Dan semenjak itu, Bu Sari tak bisa congkak lagi dan malah dijauhi oleh warga. Cerita pun selesai. Menang kalah itu biasa. Jangan merasa berkecil hati kalaupun kalah, karena sudah menjadi keputusan dari para pemilih. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaan harus bertanggung jawab dan jujur. Jangan sampai mengecewakan orang lain supaya tetap terjaga nama baiknya. Jangan membalas dendam hanya karena kekalahan dan ambisinya sendiri. Itu tidak baik. Dan siapa yang menanam, dialah yang akan menuai hasilnya di kemudian hari. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa bagi kalian tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.